Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya, Suwanto, di channel Suwanto Al-Jafi. Masih seperti biasa ya teman-teman ya. Saya akan mengupas tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikomatis. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya ingin mengingat atau membahas atau menyampaikan ya, gangguan-gangguan apa saja atau sensasi-sensasi apa saja atau gejala-gejala apa saja yang dulu pernah saya alami ya, dari awal sakit sampai sembuh begitu ya. Jadi sensasinya itu atau gejalanya itu sangat banyak sekali ya, sampai yang walaupun sembuh itu ada yang beberapa yang masih terasa ya. Contohnya misalnya sendawa itu sampai sekarang itu ya, saya masih sendawanya masih besar ya, masih kalau keluar keluar sendawanya itu nggak seperti dulu kan sedikit ya, sekarang kan dikit-dikit sendawa, jadi sendawa. Dan sama yang kedua adalah kentutnya besar ya. Jadi walaupun sudah sembuh, itu untuk sendawa dan kentut itu memang ciri khas orang yang pernah mengalami. Mungkin ya, nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya secara pribadi, walaupun sudah sembuh, itu sendawanya masih besar sama kentutnya juga besar. Cuman memang sudah tidak ada rasa takut lagi. Kalau dulu sebelum sembuh kan, ketika sendawa takut, kentut takut, dan seterusnya, menjadikan lucu ya kalau masih diingat-ingat. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasan, seperti biasa mohon ya dukungan teman-teman untuk subscribe ya. Caranya sangat mudah, tinggal teman-teman klik tulisan subscribe saja. Tidak perlu bayar, tidak perlu mendaftar, tinggal klik subscribe saja. Mudah ya. Kenapa perlu di subscribe? Ya jujur ya, kalau Anda subscribe tentunya channel saya, video saya ini dapat berkembang ya. Kalau berkembang tentunya menambah semangat ya, semangat buat saya untuk terus selalu share informasi, berbagi pengalaman terkait dengan keluhan-keluhan, sensasi-sensasi, dan cara penanganannya dari gangguan-gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikomatis. Nah, buat teman-teman ya, tolong simak video ini sampai selesai, jangan di skip, supaya kalau nanti paham, teman-teman bisa menangani gejala-gejala yang dialami, jika gejala yang dialami nanti sama dengan yang pernah saya alami. Nah, teman-teman ya, yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikomatis ini ada banyak sekali ya sensasi-sensasinya ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu kalau dihitung nggak tahu itu ada ratusan, atau ada yang bilang mas 1001 sensasi ya. Tapi betulan itu ya, itu memang betul-betul sensasinya itu di luar nalar ya, di luar nalar. Karena dari dulu yang pernah saya alami sakit ya, dari sakit tipes, sakit demam berdarah, kecelakaan juga pernah, disunat juga pernah ya, kemudian meriang pernah, flu, batuk, pilek, kemudian sampai asam urat juga pernah, kolesterol juga pernah ya. Pokoknya banyak sekali sensasi-sensasi yang dulu pernah saya alami. Sakitnya itu tidak ada apa-apanya dengan sakit yang namanya GERD, anxiety psikomatis ini ya. Karena apa? Sensasinya itu luar biasa ya, banyak sekali. Nah, akan saya sampaikan ya, ini yang saya ingat ya, karena saking banyaknya itu saya sampai lupa ya apa saja yang pernah dulu saya rasakan. Tapi pokoknya banyak sekali. Betulan ya, ini bukan hanya karena konten atau apa, memang betulan memang sakitnya itu banyak sekali. Apalagi salah dalam penanganannya ini justru menambah sensasi-sensasi baru. Kemudian sebelum saya lanjutkan membahas sensasi, buat teman-teman yang masih punya sensasi banyak, perlu diketahui ya, yang namanya setiap orang itu memiliki sensasi yang berbeda ketika mengalami GERD, anxiety psikomatis. Jadi nanti jangan disama-samakan ya. Saya khawatirnya kalau disama-samakan itu orang yang
punya GERD anxiety masing-masing karena punya ada gangguan psikis, itu nanti yang tadinya tidak ada sensasi tersebut itu bisa jadi muncul. Maka sebelum menyimak video ini, siapkan mental kalian bahwa sensasi itu tidak mesti sama ya, tidak mesti sama, dan jangan disama-samakan. Teman-teman cukup mengatasi sensasi yang sedang saat ini dialami saja. Jangan dipikirkan sensasi misalnya yang pernah saya alami, karena khawatirnya saya ya, sepengalaman saya dulu, saya sering lihat video orang yang kena GERD anxiety psikomatis. Dulu saya nggak punya keluhan tersebut. Setelah mendengarkan video tersebut, keluhan itu menjadi ada. Nah, itu anehnya di situ ya, anehnya di situ. Maka buat teman-teman, kalau mau meneruskan silahkan diteruskan. Kalau memang tidak siap, jangan ditonton video selanjutnya ya, karena ini saya akan menceritakan pengalaman saya dulu, sakitnya apa saja atau keluhannya apa saja. Nah ya, saya mulai dari ujung kepala dulu ya, dari kepala dulu. Nah, yang pernah saya alami sakit di kepala itu ya, yang pertama dari pusing ya. Pusing itu macamnya ada banyak sekali ya, sakit kepala itu banyak sekali pusingnya ya. Ada seperti keliengan, kemudian seperti diputar-putar bumi ini kayak berputar ya, orang mungkin bilangnya vertigo atau apa ya. Kemudian sakit kepala sebelah ya, kadang sebelah kanan sebelah kiri, kadang ini di tengah-tengah dahi, kadang di sini ya, kadang di sini ya, kadang di belakang ya. Kemudian kayak kadang-kadang ada yang darah berjalan di sini, sakit seperti selit-selit begitu ya. Kadang kepalanya penuh ya, kadang sakitnya muter di sini ya. Kemudian itu masih sakit kepala ya. Sakit kepala itu jenisnya banyak sekali, sampai saya itu bingung itu sakit apa sebenarnya ya. Kemudian di mata ya, mata ini ya sering panas ya, sering panas, apalagi kalau kurang minum air putih itu panas kayak orang mau demam. Kemudian mata ini ya, pas waktu parah-parahnya itu dipegang saja sakitnya minta ampun ya, sakitnya Masya Allah ya, luar biasa. Kepegang dikit aja sakitnya luar biasa ya. Yang terjadi apa? Pikirnya mas, jangan-jangan saya terkena penyakit ganas ya. Nah, ini yang keliru ya. Kemudian mata ini kadang-kadang merah ya, merah. Jadi misalkan kena debu dikit langsung merah ya, gatel luar biasa ya. Kemudian di awal-awal itu sering keluar itunya kotorannya ya, kotoran matanya itu, karena mungkin sering merah itu ya. Itu kemudian di hidung ini saya itu waktu pas parah-parahnya di Arab Saudi itu ya, mimisan tiap hari ya, kena udara panas sedikit langsung mimisan terus itu tiap hari hampir sekitar 2 bulan itu saya ya, mimisan. Nah kemudian sakit di mulut ya, mulut itu lidah putih itu langsung kepikiran ya, saya kenapa lagi. Kemudian tenggorokan mengganjal ya, tenggorokan sakit. Kemudian tenggorok ini kayak tersumbat, kayak nggak bisa untuk makan dan minum ya. Kemudian gusi ini bengkak ya, gusi bengkak. Wah bengkaknya itu luar biasa, sampai saya pernah ya, saking bengkaknya itu pipinya gede banget, sampai bibirnya itu kedorong pipi itu agak mencong ya. itu masih di kepala saja ya. Kemudian ininya sakit ya, ininya sakit seperti kayak di sini ada kelenjar, itu sakit sekali di dalamnya. Ini juga sama sakit. Kemudian di sini ya, di mana nih, rahang ya, rahang juga sakit. Kemudian yang lama sekali itu di sini nih, kayak orang kena darah tinggi ya, kayak orang kena kolesterol. Ini yang paling lama ini di sini ya. Ini kemudian turun ke leher sini, leher ini keras ya, lehernya keras banget ya, keras kayak kayak batu mungkin ya. Jadi nggak lentur seperti ini, enggak ya,
dipegang ini keras banget ya, keras, dan kerasnya itu kadang-kadang pindah-pindah, kadang di belakang, kadang di samping, kadang di depan, kadang ini semua leher keras semua. Ini kalau sedang leher keras ini pasti pusingnya minta ampun ya, pasti sampai ubun-ubun gitu ya. Itu masih di kepala saja ya. Kemudian apalagi ya yang di kepala itu ya, telinga ini ya, telinga itu pendengarannya kadang-kadang apa namanya, nggak nyaman lah, nggak nyaman. Ada suara dikit ya, keras dikit langsung apa namanya, kayak orang mau marah gitu ya. Telinganya itu sensitif sekali. Ada kunci dikit, apa orang buka kunci aja, bukan pintunya ya, kunci orang buka kunci itu kan bunyi ya, kletik-kletik gitu ya, itu langsung berdebar kencang ya, kaget, sedang tidur bisa kebangun. Pokoknya apa namanya, luar biasa sensitifnya telinga ini ya. Ketika mendengar orang hajatan ini, telinganya ini ya, langsung jantungnya berdebar kayak orang mau apa namanya. Ketika ada tetangga yang punya hajat, saya pernah ya punya hajat, saudara punya hajat, itu kan pasti ada sound systemnya ya. Itu saya nggak kuat ya, sehingga saya itu memutuskan untuk tinggal sementara di rumah mertua saya. Karena apa? Menghindari suara sound system ya. Karena apa? Kalau dengar itu rasanya kayak mau mati ya. Itu yang apa yang saya alami dulu, itu masih di sekitaran kepala ya. Kemudian apa namanya, tenggorokan ini sering kayak bengkak ya, seperti kayak bengkak ya. Itu kemudian di sini juga kadang-kadang mengganjal. Kemudian ini ya, bagian punggung, pundak ini kan keras ya, kerasnya itu biasanya sama ini dipegang gini keras ya, keras. Itu kalau dipijat apa namanya, apalagi dikompres pakai air hangat, itu nyaman sekali ya. Nah, dulu itu saya selalu sedia yang namanya koyo cabe, kemudian fresh care ya, fresh care hijau, kemudian minyak urut ya. Itu kalau sedang keras itu sudah itu pakai koyo, tempel ya, tempel sekali, tempel kadang-kadang 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu sekali tempel kadang-kadang saya 6 koyo ya. Itu kemudian fresh care itu, yang fresh care hijau itu kalau lagi panik itu saya taruh saya oles-oleskan di tangan, kemudian saya bekap hidung saya begini buat sedot apa itu, untuk menghilangkan kepanikan ya. Itu sensasinya masih di area atas saja ya. Kemudian di area bawah ya, area bawah ini dada ini ya. Nah, dada ini yang bagian kiri ini ya, yang sering saya alami saya itu di bagian kiri ya. Yang dada kiri ini seperti macam-macam ini, yang dada ini juga sebanyak yang ada di kepala ya. Jadi sensasi yang paling banyak itu yang ada di perut, di dada, sama di kepala. Itu jenisnya macam-macam, variannya banyak sekali ya variannya. Nah, itu yang saya alami. Kemudian dada ini rasanya itu seperti ditusuk ya, ditusuk kemudian tembus ke belakang ya. Pernah juga ini sakitnya kayak kayak orang yang tersumbat ini ya. Jadi rasanya itu seperti tersumbat darahnya. Yang terjadi pikiran apa, jangan-jangan saya darahnya tersumbat, dan yang parahnya lagi, saya browsing ciri-ciri jantung arteri. Wah, itu kan ada penyumbatan di pembuluh darah arteri. Itu langsung stres ya, langsung kepikiran. Itu justru memperburuk proses penyembuhan. Karena apa? Karena merasa-rasakan dan browsing itu teman-teman yang perlu dihindari ya. Teman-teman jangan jangan lakukan lagi browsing untuk mencari tanda-tanda penyakit ya. Karena itu sama sekali tidak membantu proses penyembuhan ya. Itu pengalaman saya seperti itu, justru itu menambah ketakutan. Pokoknya stop browsing ya, stop browsing. Sudah teman-teman, cukup konsisten
3P, jaga pola makan, jaga pola pikir, jaga pola hidup. Udah itu saja ya. Kalau tiga ini konsisten, asam lambung hati beres beserta sensasinya hilang ya. Itu pengalaman saya. Nah, di dada ini selain seperti tusuk ya, itu kayak sakit ada satu titik, kemudian seperti menjalar sampai tangan kiri ya, menjalar. Jadi sakitnya itu menjalar sampai ke leher ya, leher depan, leher rahang, leher belakang ini menjalar itu ya, sampai di bawah ketiak ini ya, ini kayak muter ya, ini muter. Nah, ininya itu kayak betul-betul sakit ya, bukan karena perasaan sakit, enggak, ini merasakan sakit ya. Nah, mungkin karena ototnya tegang saja sebenarnya, otot tegang karena kita stresnya terlalu lama ya. Itu kemudian tangan ya, tangan ini pernah keras ya, di sini di sikut ini pernah keras, pegang dikit aja kerasnya minta ampun ya. Itu dulu saya kompres pakai botol panas, ininya tempel botol panas ya, sampai 3 hari 4 hari bahkan seminggu ya baru hilang, kompres tiap hari. Kemudian apalagi ya, punggung ini ya, punggung ini sakitnya nggak hilang-hilang, tiap hari tiap saat sakit ya. Nah, ini kalau dipejet seperti ini jadi nyaman ya, dipejet nyaman. Ini dulu saya tempel koyo setiap hari 24 jam nonstop itu ya. Pokoknya koyo cabai itu saya hampir tiap hari beli ya, buat nempelin di sini ya, sakitnya luar biasa. Nah, kadang-kadang pindah ke kanan. Kemudian di bagian sini juga sakit ya, di sini juga sakit. Sini ini ya, bawah gini ini keras ya, pernah keras juga. Ya pokoknya kalau banyak sekali, luar biasa sakitnya ya. Nah, itu yang dulu saya alami. Itu kalau dihitung sudah berapa itu ya? Udah 50 mungkin ada ya. Kemudian yang ciri khas yang lain ada ini ya. Di ulu hati ini kalau dipegang seperti ini sakit ya. Ini juga cukup lama, sembuhnya cukup lama ya. Itu juga saya atasi dengan mengkompres pakai botol, kasih air panas, saya tempelkan di sini ya, sering ya, sampai panasnya betul-betul mereda, sampai dipegang ini nggak begitu sakit ya. Nanti kelamaan akan hilang ya, Cuman untuk awal-awal itu minimal kepegang ya sakitnya sedikit begitu. Kemudian di dada di sini ya, di sini pertemuan ya, atau sendi di antara dada dengan lengan ini juga ini sakit ini kalau digoyang-goyang seperti ini rasanya nyaman. Kemudian yang sebelah sini, kalau yang kanan saya jarang, tapi juga sakit juga ya, tapi sakitnya ya intensitasnya lebih sedikit. Yang saya sering itu yang sebelah kanan ya, makanya saya itu dulu sering berpikirnya bahwa apakah saya terkena serangan jantung, apakah saya kena jantungnya bengkak, apakah saya kena tersumbat di pembuluh arterinya. Pokoknya macam-macam itu semua saya muncul pikiran itu karena saya dulu sering browsing ketika mengalami awal-awal ya, di awal-awal gejala sakit itu saya browsing ya, gejala tanda-tanda terkena serangan jantung, tanda-tanda terkena jantung arteri, tanda-tanda jantung bengkak. Pokoknya saya itu dulu itu sering sekali mencari-cari ya informasi terkait dengan tanda-tanda sebuah penyakit, sehingga itu justru menambah stres di pikiran. Dan itu saran buat teman, stop untuk browsing penyakit, karena itu tidak ada manfaatnya, justru itu menambah ketakutan, menambah kecemasan, sehingga sensasinya muncul terus begitu ya. Itu ya teman-teman ya, itu sepengalaman saya. Kemudian di perut ini banyak sekali ya saya perut ini ya, dari ulu hati, kemudian di bawah rahang kanan, di bawah tulang rusuk kanan ini ya, di bawah tulang rusuk kiri juga sama, terus ke bawahnya sama ya, terus di saluran kemihnya ini ya, di perut bagian bawah, kemudian sampai di pinggang,
boyok, kalau istilahnya saya boyok ya, boyok di belakang ini boyok, sama samping juga sama itu ya. Itu kadang-kadang keras, kadang-kadang seperti ditusuk-tusuk, kadang-kadang seperti didorong dari dalam, kadang-kadang seperti diremas-remas, pokoknya kadang-kadang perih ya. Itu bermacam-macam sakitnya, dan semua itu saya atasinya dengan saya kompres ya, saya kompres pakai botol panas. Nah kemudian karena dulu itu saya itu pakai botol panas itu capek ya, botol panas itu kan dikit-dikit sudah dingin, kita harus nuang lagi, dikit dingin lagi, nuang lagi, itu kan saya pikir boros di api ya, apinya karena kita sering masak akhirnya saya pikiran ini boros, ini seperti ini boros. Saya akhirnya beli kompres elektrik ya. Beli kompres elektrik itu ada dua ya, yang satu bentuk bantal, yang satu bentuk kayak apa namanya, kayak handuk ya, kayak handuk. Itu yang kayak bantal itu murah, paling 20.000, yang agak mahal yang kayak handuk itu harganya 170-an. Tapi itu sangat membantu sekali ya buat saya pribadi ya, membantu ya. Kenapa? Yang pertama, saya akhirnya tidak lagi apa namanya itu, bikin merebus ya, atau merebus apa ya, merebus air ya, merebus air, sehingga ya menurut saya hemat, lebih hemat saja ya begitu, dan lebih praktis begitu ya, karena nggak perlu gonta-ganti air di dalam botol. Kemudian yang apa namanya, kompres tersebut ya sampai sekarang saya pakai, karena apa, yang namanya kita bekerja kan kadang-kadang badan ini kan capek semua ya, pegel ya, itu masih manfaat sampai sekarang walaupun saya sudah sembuh. Itu kompres elektrik itu manfaat ya, bermanfaat sampai sekarang saya sembuh, itu masih saya pakai ya. Pokoknya setiap saya pulang kerja itu badan capek-capek itu ya saya pakai kompres ya, pakai kompres badannya biar nanti keluar keringat, nanti enakan lagi begitu. Itu ya teman-teman ya. Kemudian sakit di yang saya bikin apa namanya, parno lagi ya, sakit ini di perut bawah ini sampai pinggang ini sakitnya itu sampai 2 bulan lebih itu saya merasakan, saya disuruh ya, saya sampai pergi ke dokter dalam, cek apakah saya ada gangguan ginjal dan sebagainya. Cuman ketika saya periksa memang ya, saya hanya ingin mengecek saja kondisi fungsi dari ginjal saya saja ya. Setelah itu saya tidak minum obatnya, jujur ya teman-teman. Jadi saya periksa ke dokter, memeriksa keadaan apa namanya, kondisi organ tubuh saya, tetapi saya tidak minum obatnya. Itu apa namanya, saya ya, tapi jangan ditiru ya. Tapi saya, karena saya khawatir saja. Dulu saya waktu merasakan sakit di ini, di perut bawah ini sampai di boyok ini karena saya itu waktu di Arab Saudi itu sering minum obat lambung ya dulu ya. Jadi sebelum saya minum obat lambung itu saya nggak punya keluhan ya, tidak punya keluhan di perut bawah sama di boyok ini, nggak punya keluhan ya. Tetapi setelah saya konsumsi obat lambung dulu ya, wah, itu hampir tiap hari itu saya minumkan seperti lansoprazol, omeprazol, kemudian raditin ya, dan pokoknya obat-obat lambung itu ya banyak sekali. Itu saya sudah sampai semua obat lambung itu saya sudah pernah konsumsi ya. Nah itu mengakibatkan ini siapa namanya, di payuan ini ya, di perut bawah ini sama boyok ini sakitnya luar biasa ya. Sampai paling parahnya itu setelah minum obat ini perut sakitnya tidak hanya di boyok bawah saja, atas sampai di bawah ini, di bawah rusuk ini juga sakitnya luar biasa, dan sakitnya itu melebihi sakit-sakit yang pernah saya alami. Kenapa? Sehingga saya waktu itu ya memutuskan untuk berhenti minum obat. Itu alasan saya ya, karena saya pikirannya takut ya, jangan-jangan nanti ginjal saya yang nggak kuat. Akhirnya saya lebih baik saya nggak minum saja. Nah karena saya tidak minum obat itu kan saya harus ada apa namanya, alternatif ya, untuk apa namanya, menggantikan obat dari dokter ya. Akhirnya saya hanya menjaga 3P, menjaga pola makan saya, menjaga pola pikir saya, dan menjaga pola hidup saya. Alhamdulillah setelah menjaga 3P ini ada perubahan. Di minggu pertama
rasa perutnya itu betul-betul berkurang ya. Saya makan itu sudah dulu awal-awal saya makan kan mau muntah, perut sakit, pokoknya setiap makan itu nggak nyaman, tapi tetap saya paksakan makan ya. Tapi setelah berjalan 1 minggu itu mualnya, sakitnya itu berkurang drastis ya. Jadi masih ada tapi masih berkurang. 2 minggu ini sudah tidak ada rasa sakit di perut ya. Dengan menjaga 3P itu 2 minggu saya sudah tidak ada menjaga perut. Cuman memang masih ada ketakutan, cuman masih ada sesak nafas ya. Cuma masih kelingan. Kalau kelingan itu tiap hari ya. Kena panas dikit kelingan, kena udara dikit kelingan. Pokoknya kalau kelingan sering ya. Jadi nggak usah khawatir ya, itu bukan kanker otak, bukan ya, itu ya wajar saja, itu wajar ya, seperti kita dulu ya waktu sebelum sakit ya, ketika kita lapar ya pusing. Nah itu sama saja ya, memang pencernaan kita itu masih nggak beres, akhirnya ya pusingnya tiap hari gitu aja, nggak sampai pikiran kanker otak atau apa ya. Penting jaga pola makan, kemudian nanti kalau perutnya udah beres nanti kelingannya juga menurun ya, berkurang ya, begitu. Orang kena panas itu wajar ya, dulu kita waktu sehat ya kena panas ya pusing juga. Cuman kalau dulu kan tidak pikiran, tidak dipikir, tidak stres ya. Kalau sekarang kan dipikir, itu berbedanya seperti itu. Jadi kena panas pusing itu hal yang wajar ya. Kita lapar pusing juga hal yang wajar begitu. Jadi semuanya itu wajar sebenarnya, tinggal kita itu membangun logika kita. Dan semua itu tahu ya, semua itu bahwa apa sensasi yang dialami kita itu semuanya itu hal yang biasa, wajar saja. Cuman kita cuma ketakutan saja. Nah kita tekan ya rasa takutnya itu, kita yakinkan kepada pikiran kita, ini bukan apa-apa ya, ini tidak menakutkan ya, ini hal yang wajar, hal yang wajar, itu aja. Itu ya, itu sensasi yang masih di perut, belum yang ke bawah ya, termasuk di organ pipis ya. Organ pipis juga saya pernah mengalami sakit ya, baik di testisnya maupun di salurannya ya. Itu kalau di tesnya sakitnya itu nyampe menjalar sampai ke paha ya, semua paha sampai selakangan paha, itu sakitnya luar biasa. Kesenggol dikit saja kita pakai celana dalam itu sakitnya luar biasa. Itu ketika sakitnya di situ. Dan yang khas dari yang saya alami yang dari GERD anxiety psikomatis ini, ada sakit yang bisa sakit yang banget ya, sakit banget tuh bisa berpindah-pindah ya. Ini yang saya yang saya alami, saya sampai sekarang itu masih bingung itu sebenarnya apa ya. Jadi ketika sakitnya itu di perut bawah, itu organ yang lain itu menjadi agak enakan. Kemudian sakit ini bisa pindah ke punggung. Nanti ketika di punggung yang lainnya juga enakan. Kemudian ketika yang sakitnya pindah di gigi ya, di gigi itu nanti yang lainnya enakan. Itu saya tidak tahu, tapi itu yang saya alami ya. Ada sakit ya kayak mungkin darah yang kurang bersih mungkin ya, atau darah yang agak kurang lancar mungkin ya. Itu bisa berpindah-pindah ya. Itu nanti bisa hilangnya adalah ketika kita sudah olahraga ya, sudah buat sering jalan kaki itu ya, mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan kita olahraga konsisten setiap hari ya. Olahraganya yang ringan ya, jangan sampai kecapean ya. Prinsipnya olahraga jangan sampai kecapean ya, olahraga yang ringan. Misalkan senam ya senam yang ringan, misalkan jalan ya jalan yang santai saja begitu, sehingga nanti metabolisme tubuh kita itu bisa berjalan. Itu baru di perut ya, ini belum sampai ke bawah ya. Tapi durasinya sudah mau selesai, durasinya mau habis ya, sudah 30 menit teman-teman ya. Sehingga untuk video kali ini saya pikir cukup ya. Nah, untuk sensasi-sensasi yang lain apa saja, silakan bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Barangkali dulu saya juga pernah mengalami. Insya Allah nanti saya share cara mengatasinya. Jangan lupa untuk selalu jaga 3P ya. Oh ya, dalam menjaga 3P teman-teman harus tetap semangat ya, harus tetap berjuang ya, jangan putus asa ya. Karena orang
mental seperti kita yang dulu mental saya dulu itu memang dalam menjaga 3P itu kadang-kadang muncul rasa putus asanya, kadang-kadang muncul hilang semangatnya. Terus saja lakukan walaupun kita dalam putus asa, walaupun kita semangatnya hilang, tetap jalankan 3P, dipaksa sehingga nanti suatu saat semangatnya pasti balik lagi. Begitu ya, tetap pokoknya prinsip tetap semangat, jangan patah semangat ya. Walaupun prosesnya lama tapi pasti ada hasilnya, jangan khawatir, yang penting sabar ya, sabar dan jalani terus 3P-nya. Begitu, itu yang dapat saya sampaikan teman-teman ya. Nah, saya doakan ya buat teman-teman yang belum sembuh ya, masih merasakan banyak sensasi, saya doakan mudah-mudahan ya sensasinya segera hilang, segera menurun ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan, kesembuhan, sehingga teman-teman bisa beraktivitas seperti biasanya, bisa merasakan kebahagiaan yang sempat hilang. Dan saya juga minta doanya ya teman-teman ya, supaya selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, agar saya terus selalu bisa share informasi penanganan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Itu saja teman-teman ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.